Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Nah, baiklah, memulai pembelajaran pada hari ini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu April, Elisa, kemudian Linda, Mutia, selanjutnya Nabila, dan yang terakhir ada Nur Komariah. Bagus, alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini ya. Terus pertahankan prestasi baik seperti ini. Terus hadir dalam pembelajaran. Nah, baiklah. Pada hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang mana materi ini memiliki hubungan khusus terhadap materi yang kita pelajari sebelum kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, hubungan seperti apakah itu? Nah, sebelumnya Bapak ingin mereview sedikit tentang pembelajaran kita minggu sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat apa yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya? Ya, Dinda? Ya, betul sekali. Masih ingat ternyata ya. Yang kita pelajari sebelumnya adalah turunan. Nah, adakah yang mau menjelaskan sedikit apa itu turunan? Ya, Mutia silakan. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mutia. Ternyata anak-anak Bapak masih pada ingat ya apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu turunan. Nah, hari ini materi yang memiliki hubungan dengan turunan adalah integral. Nah, anak-anak Bapak semua pernah tidak mendengar kata integral? Masih agak asing lah di telinga kita, apa itu integral. Nah, nama lain daripada integral ini adalah anti turunan. Nah, apakah dari namanya itu anak-anak Bapak bisa menjelaskan apa hubungan dengan turunan sebelumnya? Ya, Mutia? Ya, betul sekali. Yaitu lawan daripada turunan. Nah, sehingga antara turunan dan integral ini mempunyai hubungan timbal balik, yang mana turunan itu sendiri adalah bentuk aljabar yang disederhanakan, kemudian pangkatnya berkurang. Nah, jika sebuah bentuk aljabar A kita turunkan menjadi bentuk aljabar B, kemudian kita integralkan, yang mana dari bentuk aljabar B kita integralkan, maka dia akan menjadi kembali bentuk aljabar A. Jadi antara integral dan turunan itu memiliki hubungan timbal balik. Nah, seperti itu ya. Baik. Ini ya. Baik, sabar ya. Sebentar lagi kita akan memperagakan bagaimana menggunakan alat ini. Baik. Dari materi kita hari ini yaitu integral. Nah, alat yang Bapak punya ini namanya ialah pantugral, papan, turunan, dan integral. Yang mana dengan papan ini kita bisa mengetahui rumus maupun hasil daripada turunan maupun dari integral. Nah, karena pada hari ini pembelajaran kita adalah integral, jadi kita akan menggunakan papan ini, yaitu pantugral ini, untuk menemukan rumus daripada integral dan hasil daripada integral tersebut. Nah, baiklah. Untuk itu Bapak jelaskan terlebih dahulu apa-apa saja komponen dari alat peraga ini. Baiklah, ini yang pertama adalah papan pemutar. Ini adalah pemutarnya, yang mana angka-angka ini mewakili derajat daripada suatu variabel yang kita ingin turunkan atau ingin kita integralkan. Nah, yang mana lubang pertama ini mewakili koefisien, sedangkan yang lubang kedua mewakili variabel dan pangkatnya, dan lubang ketiga ini mewakili sebuah bentuk pecahan jika koefisien dari bentuk aljabar tersebut ialah berbentuk pecahan. Nah, kemudian di sini ada anak-anak Bapak lihat bahwa di sini adalah gambar hewan-hewan laut, yang mana setiap hewan laut ini mewakili sebuah angka atau sebuah koefisien dari bentuk aljabar yang ingin kita integralkan nanti. Misalnya bentuk aljabarnya itu 3x, maka kita mencari
gambar hewan yang mewakili dari variabel 3, yang mewakili dari koefisien 3, yaitu gambar ikan tuna ini. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan apa gambar hewannya, baru kita ambil atau pilih karton di sini yang sesuai dengan gambar hewan ini. Nah, kemudian seperti itu juga untuk gambar hewan di sini. Gambar hewan di sini mewakili sebuah variabel, sebuah koefisien maksudnya, yang berbentuk pecahan. Jadi jika penyebutnya bentuk 1, 2, 3, atau dan 4, maka kita akan melihatnya pada gambar ini. Kemudian kita mengambilnya pada karton kecil ini jika bentuk koefisiennya adalah pecah. Baiklah, kita akan langsung memulainya ya. Jadi kita akan menemukan rumusnya dengan sebuah contoh soal. Jadi alat ini akan membantu kita menemukan rumus integral secara instan dan cepat. Walaupun pada umumnya integral itu ditemukan dengan beberapa rumus yang kemudian dioperasikan sehingga terus dioperasikan hingga mendapatkan hasil daripada rumus aljabar tersebut. Baiklah, di sini kita misalkan sembarang bentuk aljabar ya. Kita misalkan adalah 3x kuadrat. Nah, ini adalah bentuk aljabarnya, yaitu dengan koefisien 3, variabel x, dan berpangkat 2. Nah, sebelum itu anak-anak Bapak harus tahu bahwa lambang daripada integral itu ialah seperti ini. Seperti huruf S yang kurung ya. Seperti kurang lebih seperti cacing lah ya. Nah, bentuknya seperti ini melengkung. Nah, ini adalah lambang daripada integral. Jadi jika sebuah bentuk aljabar ingin kita integralkan, jadi kita harus menuliskan lambang seperti ini. Nah, baik. Selanjutnya kita akan mencoba menemukan rumusnya dengan papan ini. Nah, seperti kita lihat bahwa koefisiennya adalah 3. Jadi kita lihat gambar hewan di sini yang mewakili koefisien 3. Ternyata yang mewakili koefisien 3 adalah gambar ikan tuna. Jadi kita lihat papan di sini atau karton di sini yang merupakan gambar ikan tuna. Nah, baik. Nah, ini kita dapat bahwa ini karton yang mewakili gambar ikan tuna yang merupakan koefisien 3. Nah, seperti yang Bapak lihat bahwa di sini dituliskan integral dan belakangnya adalah turunan. Karena kita ingin mencari rumus integral, jadi integral ini adalah yang menghadap ke papannya, yaitu di belakang. Kita pasang seperti ini. Nah, oke. Nah, kita lihat bahwa gambarnya tersebut sejajar dengan lubang-lubang yang tersedia pada papan ini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke bentuk aljabar tadi, bahwa variabelnya berpangkat 2. Nah, kita putar papan pemutar ini ke angka 2 sesuai dengan pangkat daripada variabelnya. Nah, seperti ini. Dapat dilihat ya, dapat ya. Ternyata menghasilkan 3 per 2 ditambah 1 dikali X berpangkat 2 ditambah 1. Nah, setelah kita menggunakan papan integral ini, ternyata integral dari 3x berpangkat 2 sama dengan 3 per 2 ditambah 1 dikali x berpangkat 2 ditambah 1. Nah, disinilah baru kita memulai menemukan rumus daripada integral tersebut. Seperti kita lihat bahwa kita tulis kembali yaitu lambang dari integralnya. Kemudian bentuk sini. Pada bentuk aljabar ini boleh kita misalkan sembarang variabel apapun boleh. Nah, untuk koefisien 3 ini kita misalkan dengan variabel A ya. Kemudian untuk X kita tetap tulis dengan X karena dia sudah berbentuk variabel. Kemudian untuk pangkatnya kita misalkan dengan B. Jadi kita dapat bahwa integral dengan bentuk aljabar AX berpangkat B. Nah, kemudian ke hasilnya. Dari hasil ini bahwa kita lihat bahwa di sini 3. Yang tadi bahwa 3 kita misalkan A. Jadi kita buat sini A per 2 ini tadi kita misalkan B. Jadi kita buat B tambah
1 tetap kita buat 1. Nah, kemudian dikalikan dengan variabel X. Kita kalikan variabel X, kemudian pangkatnya 2 ini tetap B ditambah 1. Nah, bagaimana? Akhirnya kita temukan bahwa jika bentuk aljabarnya seperti ini, yaitu AX tambah B, kemudian diintegralkan, maka rumus atau penyelesaian daripada integral tersebut adalah A per B ditambah 1 X berpangkat B ditambah 1, yang mana koefisien per pangkat ditambah 1 dikali variabelnya kemudian berpangkat, pangkatnya ditambah 1. Nah, mudah kan? Nah, jadi alat ini mempermudah kita, mempercepat kita menemukan rumus daripada integral tersebut. Nah, jadi didapatlah jika bentuk integral dari A X berpangkat B, maka hasilnya nanti ialah berbentuk A per B ditambah 1 kali X berpangkat B tambah 1. Nah, seperti itulah rumus daripada integralnya. Baik, terus bagaimana Pak jika kita mengetahui hasilnya, ya kan? Pasti bertanya-tanya seperti itu kan? Nah, kita tinggal mengoperasikannya saja. Jadi di sini 3 per 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi 3 per 3 adalah 1. Kemudian X berpangkat 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 1X berpangkat 3 atau X berpangkat 3. Nah, jadi hasil daripada integral dari 3X dikuadratkan sama dengan X berpangkat 3. Nah, mudah kan? Nah, sangat mudah sekali. Jadi dengan alat ini kita langsung mendapatkan bentuk hasil integralnya. Tinggal kita aljabarkan secara manual, barulah kita peroleh hasil daripada integralnya. Ya, mudah kan? Baik, apakah anak-anak Bapak ada yang ingin ditanyakan? Ya, April silakan. Ini pertanyaan April yaitu apakah hanya bentuk seperti ini aja yang dapat diintegralkan? Nah, baik, jawabannya sangat banyak sekali. Yang mana ini adalah bentuk dasarnya saja. Jadi salah satu bentuk integralnya. Jadi bentuk aljabar yang dapat kita integralkan itu sangat banyak. Bisa pecahan berbentuk akar, kemudian berbentuk variabelnya berpangkat akar, berpangkat pecahan, dan lain-lain. Ada juga yaitu integral trigonometri, yaitu dengan sin cos tan. Sangat banyak sekali. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Hasilnya ini ya. Hasilnya masih dalam bentuk variabel. Nah, baik. Dalam integral ini ada 2 topik utama, yang mana integral ini ada integral tentu dan integral tak tentu. Bedanya adalah integral tak tentu adalah integral yang hasilnya masih berupa variabel. Seperti yang kita cari di sini ya, integral dari 3x kuadrat menghasilkan x berpangkat 3, yaitu masih berupa variabel, sehingga dapat kita lihat bahwa ini adalah contoh atau materi dari integral tak tentu. Nah, bagaimana integral tentu itu? Ya, integral tentu itu nanti akan menghasilkan atau hasil dari integralnya berupa bilangan saja tanpa adanya variabel satu pun. Nah, itu bedanya ya. Secara definisi bedanya hanya dari variabelnya dan tidaknya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan, Nur. Ya, wah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, pertanyaan dari Nur yaitu apa manfaat atau kegunaan matematika atau kegunaan integral ini Pak di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, sangat bagus sekali. Bagaimana menerapkan integral ini? Nah, Bapak ingin bertanya,
apa bentuk dari kertas AVS ini? Ya, bentuknya adalah persegi panjang. Nah, bagaimana cara kita mencari luasnya? Nah, betul, yaitu menggunakan rumus persegi panjang, yaitu dengan panjang dikali lebar, sehingga kita bisa mendapatkan luas daripada bentuk kertas AVS ini. Nah, kemudian nih, Bapak punya sebuah apa ini? Ya, daun. Nah, bagaimana kira-kira kita menghitung luas daun ini? Adakah bidang datar yang bentuknya seperti ini? Kalau dilihat persegi panjang bukan, segitiga apalagi lingkaran pun bukan. Dia bentuknya agak sedikit oval, namun ada runcing sini, bentuknya tidak teratur, ya kan? Betul kan? Nah, disinilah kegunaan daripada integral tersebut. Jadi kita bisa menghitung sebuah luas bidang yang bentuknya tidak teratur seperti ini. Jadi yang rumusnya tidak ada pada rumus geometri bidang datar. Nah, jadi inilah manfaat daripada penggunaan integral tersebut. Dan kegunaan dari integral ini adalah kita bisa menghitung volume juga. Selain luas, kita juga bisa menghitung volume juga, yaitu volume benda putar. Nah, tapi untuk saat ini kita tidak mempelajarinya, ya. Kita akan mempelajari mungkin di pertemuan berikutnya atau 2 pertemuan berikutnya. Sudah jelas semua? Ya. Jadi intinya setiap pembelajaran matematika pasti ada manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi kita jangan hanya memikir bahwa itu kan hanya angka, huruf, apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya ada manfaatnya jika kita pelajari lebih jauh dan lebih dalam. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita akan sedikit menyimpulkan bahwa integral itu ialah anti turunan atau lawan daripada turunan. Jadi jika turunan itu adalah turun, maka integral tersebut adalah naik. Jika sebuah bentuk aljabar kita turunkan pangkatnya, pangkat variabelnya turun, maka ketika kita integralkan, pangkat dari variabelnya adalah naik. Nah, seperti itulah hubungan antara turunan dan integral. Dan bentuk umum atau rumus umum daripada integral ialah integral jika bentuk aljabarnya ax berpangkat b sama dengan a per b ditambah 1 dikali variabel x berpangkat b tambah 1. Seperti itu, ya. Baik, sudah paham semua, ya? Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat, jangan lupa pelajari lagi materi integral ini di buku cetak. Dan kita akan melanjutkan materinya pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan mengupas lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi tentang bentuk-bentuk dari integral ini. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.